Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa Israel harus berkata amin. Halilintar. Itu dalil. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin, untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Karena Yesus mati di kayu salib, makanya dia menebus dosa kita. Dosa kita pula, nenekmu kiper, ngapain kau bawa dosa kita? Emang siapa lo? Orang yang terkutuk di tengah-tengah Bani Israel itu disebabkan karena suap, bukan karena menebus dosa orang. Mana ada dalilnya di kitabnya orang Yahudi? Ingat, saya katakan kepada saudara Kristen, penyaliban terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Penyaliban tidak terjadi di Papua, penyaliban tidak terjadi di Vatikan, tapi di tengah-tengah Bani Israel. Berarti pola hukum yang terjadi pada masa itu adalah pola yang terikat dengan kaitannya apa yang tertuang di dalam kitabnya orang Yahudi. Ingat, di dalam Ulangan 27, rentetan orang-orang yang terkutuk Tuhan sudah jelaskan di sana. Siapa aja yang dikutuk oleh Tuhan di dalam Ulangan 27 itu. Di situ terekam. Ada enggak Yesus masuk ke dalam kaidah terkutuk di dalam kitabnya orang Yahudi? Kalau Anda mengatakan ada, apa salah Yesus sampai dia dikatakan terkutuk? Coba tunjukkan kepada saya. Buktikan Yesus itu punya salah. Gua gak hafal ayatnya, tapi kalau gue pernah dengar Yesus itu mengaku anak Allah. Nah, anak itu Allah kesaksian. ini sama dengan mengaku Allah gitu. Makanya orang Yahudi pada saat itu marah. Makanya Tidak. Yesus kan disalib. Bagaimana dengan Israel yang disebut sebagai anak tunggal? Bagaimana dengan orang-orang yang saleh yang disebut sebagai anak-anak Elohim? Kenapa nggak disalib? Jadi itu hanya alasan yang dibuat-buat berdasarkan Matius 26 nomor 59. Mulai hari itu Mahkamah Agama dan imam-imam kepala dan mahkamah-mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk Yesus agar Yesus bisa dibunuh. Jadi itu hanya kesaksian palsu. Sekarang permasalahannya adalah kita nggak perlu bertanya nih. Yang terjadi sekarang penyaliban, dan penyaliban terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Menurut Bani Israel, yang disalibkan ini wajib hukumnya adalah orang yang terkutuk berdasarkan kitab mereka. Ulangan 21 nomor 23. Pertanyaannya, apa sebabnya sampai Yesus itu bisa terkutuk? Dosa-dosa kita, itu ilmu dari mana? Di mana di kitab yang diajarkan oleh Yesus, dosa manusia Coba bisa di ditebus Galatia tadi, coba di kitab tadi Bang Zuma baca ulang gitu. Dibaca ulang. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini pengakuan Paulus kan? Nah, itu. Sejak kapan hukum Taurat itu adalah kutuk? Siapa yang ngajarin kalian? Kalau hukum Tuhan itu adalah kutuk, di mana ilmunya hukum Tuhan itu adalah kutuk? Coba baca Ulangan 6. Bukankah hukum Karena Taurat manusia itu berdosa, makanya Tuhan membuat perjanjian begitu. Loh, manusia berdosa gimana? Ini sudah fitnahan yang sangat luar biasa. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu kutuk? Sejak kapan? Siapa yang ngajarin? Sedangkan Ulangan 6, Nah, itu kan perkataan Paulus, ngapain kalian percaya gitu? Kalian bukan Kristen, bukan Katolik. masalah percaya atau tidak percaya. Justru di Anda ini penderitaannya sekarang di Anda. Kami tidak percaya data ini. Kami nggak percaya. Sekarang yang mengimani salib sebagai jalan keselamatan kan ente, bukan saya kan? Ya makanya itu. Nah, Ngapain gitu dibahas? karena Anda percaya ini, makanya saya tanya. Di mana dituliskan bahwa Taurat itu adalah kutuk? Itu di mana? Ulangan 6, Ulangan 4. Hukum Taurat itu adalah hukum yang memberikan kehidupan kepada Bani Israel, bukan memberikan kutukan. Makanya Yesus mengatakan dalam kitab saudara, barang siapa yang meniadakan setitik pun meskipun yang paling terkecil, apa itu? Mereka akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit. Berarti kena kutukan kalau menghilangkan hukum Taurat. Ini kok malah sebaliknya? Malam bang, malam. Iya. Pernah di counter dulu, selesaiin dulu. Saya lo udah minta ampun, saya diganti pemain.
Ganti dulu. Gua mau Ganti dulu, ngisi. mikir dulu Oke, ya. silakan. Baik. Silakan malam. Malam, Bang Zuma. Iya, malam Bang Prenca. Oke, Pradica, oke. Oh, Pradica. Ini, Oke, sorry. oke, ini kan dari room ini buat tema begitu ya. Iya, Kemudian di situ temanya Yudas atau Yesus yang disalib. Saya kira. siap. Oke, bagi kami Kristen belum pernah mendengar nama alternatif itu adalah Yudas. Jadi Iya. karena Anda yang mendalilkan, silakan buat kepada kami, kepada saya di room ini dalilnya kenapa kok bisa Yudas sebagai alternatif yang disalib itu. Monggo. Baik. Baik, saya ngambil dulu dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini datang kemudian meluruskan fitnahan-fitnahan yang terjadi kemudian terhadap nabi-nabi Tuhan yang datang kepada umat terdahulu. Oke. Oke, Al-Quran mengatakan ketika Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, Bani Israel ingkar terhadap kenabiannya. Lalu Allah mengatakan dengan sangat jelas di dalam Al-Quran, Isqalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu kepadaku serta mensucikanmu dari orang-orang kafir. Ini perkataan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menggantikan kemudian Nabi Isa adalah orang yang diserupakan. Selesai permasalahan di Islam. Berarti penyaliban terjadi, pembunuhan terjadi, tetapi bukan Nabi Isa yang dibunuh. Nah, sekarang yang bermasalah ini adalah Anda dan Yahudi. Al-Quran sudah final. Sekarang yang bermasalah kitab Anda dan kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi menerangkan di dalam Ulangan 21 nomor 23, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau kuburkan pada hari itu juga. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sekarang permasalahannya adalah, apakah mayat yang disalibkan pada saat itu biarkan kemudian jasadnya di atas salib bersemalam-malaman? Tidak. Kenapa demikian? Yusuf Arimatea dan Nikodemus bersama Maria meminta kepada Pilatus agar mayat daripada oknum tersebut segera diturunkan. Lalu Yusuf Arimatea menguburkan di makam yang dia sudah siapkan berupa goa. Itu nggak bisa Anda bantah. Berarti hukum yang berlaku terhadap mayat tersebut sesuai dengan Ulangan 21 nomor 23. Hanya 3 jam kurang lebih Yesus di atas tiang salib. Habis itu diturunkan segera sebelum maghrib, sebelum masuk sabat. Kenapa? Karena polanya Ulangan 21 nomor 23. Berarti orang ini adalah orang yang digantung karena dikutuk oleh Elohim. Sekarang permasalahannya, kenapa bisa dikutuk? Anda boleh baca satu perikop Ulangan 27. Siapa aja yang dikutuk oleh Tuhan di dalam Ulangan 27 itu? Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang makan suap. Nah, sekarang tragedi yang terjadi di antara Yesus pada zaman itu, ada enggak yang durhaka ke orang tuanya? Enggak ada. Ada enggak yang mencuri? Enggak ada. Ada enggak yang berkhianat? Ada. Menerima suap. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa Israel harus berkata amin, halilintar. Itu dalil. Halil bung, dalil bung. Ulangan 27 nomor 25. Nah, sekarang permasalahannya adalah tadi dikutuk. Orang yang dikutuk oleh Tuhan karena apa? Karena dia makan suap. Pertanyaan saya, siapa yang makan suap dan menyerahkan orang benar kepada orang Romawi? Ada yang bisa jawab? Karena penyaliban terjadi di tengah-tengah Bani Israel pada masa perjanjian lama. Bukan di Vatikan, bukan di Belanda, bukan di Indonesia. Mayat yang digantung tidak boleh dibiarkan sampai sabat. Kenapa? Karena yang terjadi adalah hukuman yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Ulangan 21 nomor 23. Berarti yang digantung ini adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kenapa dikutuk? Makan suap. Siapa yang makan suap? Jawab, Fredrik. Buka mic-nya, Pak. Pak Vertikal, silakan dibuka mic-nya, Pak. Jawab tuh, Pak. Jangan dipaksa menjawab, nanti jawab salah. Lebih baik dia merenung.
Jangan. Yudas menjual Yesus itu bukan suap, Bang. Oh ya? Bukan suap. Kalau Iya. dalilnya mengatakan dia menerima suap, Coba tunjukin. Matius 26 nomor 15. Halo, udah dibaca belum? Kok dia lagi baca dia? Lagi membaca. Ini Kita baca. Frederick, silakan. Biarin. Enggak, dia lagi baca dulu. Kita tunggu karena dia satu perangkat. Sabar aja. Sambil menunggu Bang Juma aja dulu. Silakan Bang Juma. iya. Jadi saya memberikan data kepada saudara, saya bukan mau merendahkan atau apapun. Ini hanya sekedar mengingatkan saja bahwa kebenaran itu harus disampaikan. Semoga ada yang bisa tercerahkan dari kesalahan. Ingat saudara, di dalam Ulangan 27 saya bacakan supaya kita semua ini mendapatkan pencerahan. Di dalam kitab ini dikatakan, Gak ada kata suap di situ, Bang. Bodoh baca. Oke, malam. Ya, malam Bang Zuma. Sorry. ya, Tadi Yohanes dilempar ya. Ntar dulu Bang. Oh, oke, silakan. Matius silakan. 26 nomor 15. Kata Yudas, apa yang kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu? Itu kata Yudas. Lalu apa kata perwira tentara-tentara itu? Memberikan uang 30 keping perak. Mereka membayar Yudas 30 uang perak kepada Yudas. Dalil, menerima suap dia. Yudas menerima suap. Satu kesalahan yang terciduk kepada Yudas. Yang kedua, kita lihat kemudian di dalam Ulangan 27. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim, janda dan seterusnya. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudara kandungnya. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Yang mana yang dilanggar Yesus di sini? Tak ada. Yang mana yang dilanggar Yudas di sini? Suap. Suap. Apa hukuman bagi orang yang terkutuk makan suap? Ulangan 21, digantung dan jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Jangan sampai dia menyentuh tanah. Ini dialami tidak orang yang digantung pada saat itu disalib? Dialami. Nah, sekarang kita sudah melihat bahwa dua pola cerita yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Yang terkutuk adalah yang menerima suap. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Ulangan Yohanes 12 nomor 6, hal itu dikatakannya bukan karena Yudas ini memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Yudas sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Mengkhianat dia. Dia tidak memperhatikan nasib orang miskin. Sedangkan Ulangan 27 jelas sekali dikatakan begini. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang miskin, orang asing, anak yatim piatu dan janda. Berarti dua yang kena kepada Yudas. Sering mencuri dan tidak memperhatikan hak orang miskin. Terkutuk juga. Yohanes 12 nomor 6. Yudas sering mencuri kas uang perpuluhan. Bertumpuk-tumpuk dosa Yudas ini, makanya dia terkutuk. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus yang tidak menerima suap. Yesus yang adalah orang benar. Yesus yang adalah orang yang suci. Yesus adalah orang yang tanpa dosa. Digiring kemudian untuk dibunuh. Digiring kemudian untuk disalibkan. Digiring kemudian untuk dibantai. Lalu apa yang terjadi? Kata Tuhan di dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat
dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Yang tadinya mereka berniat membunuh Yesus, yang tadinya mereka berniat menyalibkan Yesus, ternyata orang yang benar Yesus ini digantikan oleh pengkhianat, digantikan oleh orang yang fasik. Siapa orang fasik, siapa pengkhianat? Yesus atau Yudas? Yudas. Yudas. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi berat bagi dia untuk menggantikan orang benar oleh orang yang berkhianat untuk mati di atas tiang salib? Sulit tidak bagi Tuhan? Tidak sulit. Tidak sulit. Sementara Tuhan mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Tak ada susahnya bagi Tuhan. Kalau Anda mengatakan tidak ada susahnya bagi Tuhan menjadi manusia, maka Tuhan lebih tidak ada susahnya lagi menggantikan pengkhianat ini untuk mengganti orang-orang benar di atas tiang salib. Ini dalil. Oke, Dalil. baik. Sudah. Oke, silakan. Pakai Baik. data ya bro, pakai data ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang Juma ya. Iya. Sorry. Silakan, Dibuka Bang. lagi, dibuka bang mic-nya. Pak Pradika dibuka mic-nya. Ketutup tadi. Ya, monggo bang. Baik. Ya, terima kasih Bang Juma. Bang Juma begitu berapi-api untuk menyatakan dalil dan membenarkan itu ya. Oke lah. Saya merasa bahwa Bang Juma memang pakar untuk lompat sana lompat sini kemudian cocokologi, tapi saya akan berikan sanggahan untuk semua itu dan sekaligus harus mengikuti apa yang Bang Juma sampaikan. Pertama ya, soal Yesus disalib itu dan Yesus tersalib, apakah ia benar-benar tersalib? Saya kira teks yang abang pakai yaitu Alkitab sudah terang-terang jelas-jelas menyatakan Yesus disalib. Bang Zuma datang berkata bahwa Yesus tidak disalib. Begini, mana yang mau kita dengar? Bang Zuma atau Alkitab? Ya, jadi ujuk-ujuk di abad 21 ini ada seorang Zuma yang berkata bahwa Yesus tidak disalib. Ya, saya kira itu luar biasa sekali. Alkitab sudah bilang. Oke, mari kita buka Alkitab ya. Silakan kita buka Alkitab. Silakan aja diikuti. Kalau mau kita pakai data, bagus. Ya, silakan aja ya. Lihat aja di dalam Alkitab bahwa di dalam pasal yang sudah dikatakan baik pasal 26 bahwa Yesus itu betul-betul disalib. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau kita buka satu-satu semua itu betul-betul mau menyatakan bahwa Yesus benar-benar disalib. Nah lalu datang Bang Zuma bilang Yesus tidak disalib, lalu dia pakai dalil ini, oh karena begini-begini. Bang, tolong dibedakan mana yang disebut sebagai fakta, lalu mana makna dari fakta itu. Jadi yang di dalam Injil-Injil itu adalah fakta. Nah lalu yang disampaikan oleh Paulus, apa makna dari fakta itu? Bahwa Mantap. saya baca untuk mengantarkan ke dalil saya itu, ya. Oke, mari kita baca sama-sama yang ada Matius pasal yang 20. Matius pasal yang ke-20 ayat 17, 18, 19. Ya. Silakan kalau ada abang-abang punya di situ, kalau mau bolehlah. Untuk saya tolong disiarkan di live. Putus-putus Ya. bang. Supaya lihat sama-sama. Supaya jangan dianggap malah teks Alkitab. Ya. Nah, di dalam. Oke, ini ada di dalam data Alkitab. Coba Matius pasal yang ke-20 ayat 17, 18, 19. Kalau mau tolong saya dibantu supaya dibuka di layar. Tidak apa-apa. Bang Zuma bilang begitu, itu silakan, itu dia. Tapi Alkitab bilang disalib. Gitu loh. Ya, Alkitab bilang disalib, sehingga setiap ketemu dengan orang-orang Kristen dengan begini, tidak akan ketemu lah. Dalam arti, masa kita percaya orang di abad 21, siapa dia? Gitu loh. Nah, jadi saya hanya mau sampaikan apa yang disebut sebagai fakta, apa yang disebut sebagai makna dari fakta itu. Yesus betul-betul dia bilang bahwa dia akan disalibkan, dan Alkitab juga menunjukkan bahwa dia disalib. Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19, Matius 26 ayat 2, Matius 27 ayat 22 23, Matius pasal 27 ayat 26 31. Saya hanya Matius saja, Matius 27 ayat 28. Ini kan
Saya pikir bukanlah sebuah karangan yang muncul di abad ini, bukan. Tapi ini adalah firman Allah. Jadi kalau Bang Zuma berapi-api bilang, itu makna. Nah lalu dari makna-makna yang dimaksudkan itu, dia tidak terima makna itu, lalu membangun sesuatu. Jika begitu, berarti Yesus tidak disalib. Jika begitu, berarti yang disalib itu adalah Yudas. Dan bla bla blanya alasannya, teksnya bilang Yesus disalib. Jadi tidak usah ngarang-ngarang lah. Saya pikir begitu Bang Zuma. Oke, silakan. Oke. Oke, baik. Ya. Baik. Terima kasih. Oke ya, bentar ya. Bentar. Oke. Jadi gini. Anda kemudian harus memberikan pertanggungjawaban kepada saya ketika saya bertanya tentang materi yang Anda sajikan barusan. Saya ingin tahu kepada saudara, mana duluan tragedi penyaliban dengan buku Matius dibuat? Jawab dengan jujur. Oke, sudah dengar ya? Ya. Sudah pasti duluan tragedi, Baik. baru ada Injil. Oke. Baik. Oke. Kalau dikatakan tragedi lebih duluan, kemudian muncul pemberitaan, apa tolak ukurnya bahwa berita itu benar? Oke. Ya. Bahwa yang menulis ini adalah saksi sejarah. Oke. Yang menulis ini adalah saksi sejarah. Oke, Matius dan menulis di kalangan orang-orang yang merupakan juga saksi sejarah. Artinya mereka tahu peristiwa itu. Oke. Jadi, oke ya. Oke. Di dalam Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Satu. Yang kedua, penulis Matius diceritakan dalam Matius 9 nomor 9, setelah Yesus pergi dari situ, Matius melihat seorang yang bernama Matius duduk di sebelah rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Oke. Masalahnya Penulis Matius bukanlah muridnya Yesus. Siapa bilang? Saya ulang. Oke. Matius 9 nomor 9. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat seseorang yang bernama Matius Oke. duduk di sebelah rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Iya. Justru Ini- itu kan. Loh, kalau yang penulis Matius ini murid Yesus, maka dia akan mengatakan, setelah Yesus pergi dari situ, dia melihat aku yang duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadaku, ikutilah aku. Maka berdirilah aku lalu mengikuti Yesus. Itu kalau Matius. Oh, oke. Nggak apa-apa. Berarti penulis berita tentang Matius yang Anda bawa tadi itu bukanlah murid Yesus. Mari kita buktikan. Baik, silakan. Matius 20 yang Anda bawa. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya. Ya. Dia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan Ya. berkata kepada mereka, ini pengarangnya muridnya atau bukan? Murid lah. Persoalannya di mana? Persoalannya kalau dia adalah murid, maka akan menulis, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, dia memanggil aku dan ke-11 murid lainnya dan berkata kepada kami di tengah jalan. Oke, baik. Saya akan jawab. Akan jawab bagaimana Abang menjelaskan di satu room Anda ketika ada orang bertanya, ini siapa yang bertanya? Lalu Bang Zuma membuat sebuah perumpamaan, Abang lagi di kantor. Nah, lalu ada karyawan atau staff, lalu ada seorang anak dan itu anaknya Bang Zuma. Seandainya orang tuanya, Abang bilang kan begitu kan? Padahal seandainya aku kan harusnya kan begitu kan? Itu kalau saya sedang berbicara kepada orang, menerangkan anak saya. Ini penulis sedang membicarakan oknum lain. Tidak. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, dia memanggil ke-12 muridnya
Harusnya dia memanggil aku dan murid yang lain dan berkata kepada kami, bukan berkata kepada mereka. Baik. Oke, kita sekarang lari dari soal tema pertama ini masuk ke penulis ya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke, sekarang kita jelaskan siapa murid ke-12 murid itu. Ke-12 muridnya tidak ada yang menulis satupun. Oh. Tidak ada yang menulis. Tidak ada yang menulis. Ini bukti, Bung, jujur Bung. Ini yang menulis murid Yesus atau bukan? Murid Yesus, Bu. Berarti kepala Anda itu rusak. Ada yang Bukan. putus. Anda Ini. tenang aja. Anda tenang aja. Anda baru pertama ini baru. Dan berkata kepada mereka, orang yang pintar mana yang Anda ingin tipu dengan mengatakan penulis ini adalah murid Yesus. Kalau yang penulis ini murid Yesus, dia akan berkata dan berkata kepada kami. Oke? Paham? Makanya saya katakan kepada saudara, mana duluan kitab Matius dituliskan dengan tragedi penyaliban? Ternyata lebih duluan tragedi penyaliban. Nah, kalau duluan tragedi penyaliban muncul kemudian tulisan, berarti tulisan ini bukan berasal dari mulut Yesus. Karena segala firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya sudah disampaikan Yesus sebelum Yesus disalib, sebelum Yesus terangkat ke langit, terekam di dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Itu disampaikan sebelum ada penyaliban. Tragedi penyaliban dan setelah tragedi penyaliban tidak ada lagi penyampaian firman kepada orang lain, kepada murid yang nggak ada lagi. Artinya bahwa Matius 20 ini adalah hasil penyelidikan orang yang tidak dikenal. Oke? Buku Matius ini adalah cerita yang muncul belakangan. Bukan cerita yang ada yang Yesus bacakan. Bukan berita yang menjadi materi penginjilan Yesus kepada Bani Israel. Tapi cerita orang-orang yang tidak dikenal yang menceritakan tentang Yesus. Pahami itu? Paham? Jadi kalau kemudian ada pembelokan cerita, ada kesalahan cerita, ada kesalahan narasi, itu disebabkan karena penulis ini tidak ada pada saat itu. Penulis ini bukan murid Yesus, penulis ini adalah orang lain yang harus. Oke. Ya, Bang. Ya, halo. Astagfirullah, kapan? Oke, halo. Ya, saya kira Bang Juma semakin jauh lari ya. Penulis Injil itu tidak cuma satu orang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jika beliau bilang bukan Matius, bagaimana dengan Yohanes? Karena kesatuan berita dari penulis Injil itu tidak diragukan. Dan yang saya katakan, mereka itu menulis adalah sesuatu yang masih peristiwa itu ada di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Dan pendengarnya juga ada di situ. Ya, kita juga ndak usahlah jauh-jauh. Kalaupun kita agak bolak-balik soal Injil, tapi sejarawan-sejarawan, walaupun saya tidak mau kutip itu, saya mau konsisten di teks, bahwa sejarawan-sejarawan Yahudi yang tidak punya kepentingan, bahkan yang memusuhi kekristenan pun mengakui soal penyaliban. Dan kalau dia kutip soal Galatia, tolonglah, saya sampaikan di forum ini, Galatia justru, yuk kita buka ya, justru dia melawan dirinya sendiri, melawan statementnya. Galatia pasal yang ketiga ayat 12 ya. Ya, 13. Kristus, gitu loh. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Harusnya dia konsisten bahwa Kristus menjadi kutuk. Jadi jangan bawa di situ Yudas yang menjadi kutuk, itu terlalu jauh. Harusnya kita fair dong. Nah, lalu baca lagi di dalam Galatia, saya kira Paulus itu konsisten di bagian ayat yang lain, tidak usah dibaca soal penyaliban, bahwa dia katakan yang tersalib itu adalah Yesus. Hanya yang di dalam Galatia pasal yang ketiga, dia mau nyatakan makna dari salib itu. Kalau kita balik ke Matius pasal yang ke-23 tadi, ya, sambil menunggu beliau. Matius pasal yang ke-23. Terus yang terkutuk siapa? Yang terkutuk itu Yesus dijadikan kutuk. Teksnya sudah bilang begitu. Oh, berarti Tuhan Anda terkutuk. Dijadikan kutuk. Baca teksnya. Siapa yang jadikan kutuk? Oke, baca Matius pasal 23. Siapa? Baca aja. Siapa yang menjadikan Yesus terkutuk? Oke, saya akan jawab, Bang. Siapa? Izinkan saya yang bicara. Ya tinggal ngomong dulu siapa. Ya. Yesus dijadikan kutuk. Siapa yang jadikan dia kutuk? Allah.
Mana datanya? Oke. Enak Jadi aja lu Tuhan mengutuk Yesus ada aja kamu. itulah makna dari salib. Maka tadi saya sudah katakan. Mana datanya Bapak di surga mengutuk Yesus? Mana datanya? Oke, yang bisa menjadikan kutuk siapa? Iya, mana datanya? Masa manusia mengutuk? Paulus yang mengutuk Yesus. Mana ada ayatnya? Nah itu Galatia 3:13. Dia ngomong tapi bukan dia sebagai pengutuk. Paham baik-baik, Bang. Loh, dia yang nulis kok. Iya, itu dia Kok kamu nulis menjadi tapi penasihat hukumnya Paulus sih? dia menulis tapi bukan dia yang kutuk. Baca Oke, baik-baik teksnya. maksud tulisan Paulus apa? Yesus dijadikan kutuk. Loh, yang nulis siapa? Loh, bedakan yang menulis dengan Enggak, yang nulis menjadikan, siapa? Bang. Yang nulis Paulus. siapa? Ya. Paulus. Paulus menulis info dari mana? Dia dapat ilham, Bang. Ilham dari mana? Ya dari Allah. Oke, Anda Anda sudah lari. Ini ngarang ini. Oke, Anda sudah lari kemana-mana. Ngomong sembarangan. Batalkan tema Anda bahwa itu ada Abang Yudas. kan nggak Batal. percaya, jangan bilang ngarang, Bang. Gini Oke. loh. Kitab kami. Nggak, sekarang. Ini sorry. Gantian. Tidak ada Yudas loh di Quran. Bukan Ntar Yudas dulu. yang ngomong. Saya Ntar tidak dulu, masuk di diam situ. dulu. Diam dulu. Diam dulu ya. Oke, silakan. Kalau nggak Oke. percaya jangan bilang ngarang dong. Ntar dulu. Apakah Anda kedua Kristen ini percaya kalau Yesus itu terkutuk? Percaya atau tidak? Dijadikan kutuk. Kalau dijadikan kutuk, apakah Yesus terkutuk? Ya menjadi ya dia terkutuk. Oke, Makanya jadi dia bisa jadi oke, tebusan. diam. Jadi Tuhan Anda terkutuk? Oke, dijadikan kutuk dia sebagai manusia. Oke, diam dulu. Apakah kalau Anda sudah bicara saya suruh diam. Anda yang diam. Ini bagian saya iya, tadi. dengerin dulu. Saya keluar. Kalau begini Anda tidak mau terima, saya keluar. silakan. Saya sudah jawab. Ya silakan. Oke, Matius, baca Jadi, Matius pasal dengar 20. dulu. Saya yang baca Matius pasal 20. Anda tadi mengatakan Oke. dijadikan kutuk. Tidak kasih saya ruang, saya keluar. Ya silakan. Gitulah, santai aja. Dengerin Oke, ya, dengerin bro. Dengerin dulu. Anda gantian. salah membuat. Anda tuh udah akui tadi loh. Yesus dijadikan kutuk. Yesus terkutuk. Anda Yang salah. Selama gantian. ini kalian perdengarkan Yudas yang tersalib. Diam Salah. dulu, ini masalah kutuk dulu, belum kelar. Oke ya. Siapa Makasih. yang menjadikan Yesus terkutuk? Karena dosa manusia, karena Yesus Saya nggak menjadi nanya tebusan, itu. maka Yesus dijadikan Ini kok lagi terkutuk. mau kemana-mana, bahasa Indonesia nggak jelas. Oke, Bang. Sebelum ke Bang Juma terakhir Oke, pertanyaan. Bang. Siapa yang menjadikan Yesus terkutuk? Siapa? Sudah pasti Tuhan menjadikan Yesus sebagai kutukan karena terkutuk karena dia adalah sebagai penebus. Oke, baik. Silakan Bang Juma. Tuhan katanya yang mengutuk Yesus. Oke. Oke. Jadi bagaimana dengan pengakuan Tuhan yang mengatakan begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini maka dia menganugerahkan anaknya. Justru itu selaras, Bang. Oke, kalau itu selaras. Lalu bagaimana dengan kemuliaannya? Tidak ada yang bergeser soal kemuliaan, tetapi Yesus saat harus. Oke. Baca di dalam Ibrani bahwa di sementara waktu, di titik waktu tertentu, Yesus memang betul-betul Itu tulisan masuk di yang titik rendah. muncul belakangan, enggak pakai saya. Oke, Anda Sekarang mau terima gini, atau tidak? sekarang begini, coba Anda tunjukkan apa sebabnya Yesus itu dikutuk oleh Elohim. Tunjukkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Silakan. Saya boleh kasih waktu 2 menit supaya jangan dipotong. Oke. Silakan. Baik ya. Matius pasal yang ke-20 ayat 19 saya baca, dan mereka di kitabnya orang Yahudi, Bung, itu cerita yang muncul belakangan. Yang menyebabkan kemudian Tuhan mengutuk Elohim, bukan Kristen mengutuk Yesus, bukan. Tapi Tuhan Elohim yang mengutuk Yesus itu apa sebabnya? Oke. Manusia jatuh ke dalam dosa. Di mana Izinkan dalilnya? Jangan dipotong saya. Iya, saya minta dalil. Oke. Oke, jangan dipotong saya ya. Kejadian pasal 3 ya, itu manusia jatuh dalam dosa. Mohon jangan dipotong saya. Oke,
supaya lengkap, jangan dipotong-potong, jangan di framing. Oke, di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, dan oleh karena dosa itu manusia mengalami yang disebut kematian secara rohani dan sekaligus dihakimi dan dihukum. Lalu mereka di situ mengalami sebuah keterhukuman atau kutuk. Nah, tetapi karena kasih karunia Allah yang abang bilang tadi, Allah sangat mengasihi. Nah, siapa bisa menyelamatkan? Maka menurut Kejadian pasal 3 ayat 15 itu, maka akan tampil seorang penebus yang lahir dari seorang wanita, jadi dari seorang manusia, keturunan perempuan. Nah, lalu ternyata siapa yang bisa memenuhi? Karena semua orang yang lahir dari rahim so pasti berdosa, ya, sudah pasti berdosa. Nah, karena keberdosaan itu tidak layak mereka untuk bisa menjadi seorang penebus. Ternyata menurut Mazmur pasal yang ke-49 menyatakan bahwa untuk menjadi tebusan itu memang itu terlalu mahal. Tetapi itu sudah mengindikasikan di sana bahwa itu adalah manusia. Nah, lalu siapa? Maka harus ada manusia suci. Itulah yang kita akui bersama, Yesus Sang Kalimatullah itu. Dia harus sebagai yang suci. Supaya apa? Supaya korbannya itu sempurna, lalu diterima di sisi Allah, tetapi dia tidak harus dia harus mati. Allah tidak bisa mati, maka harus ada yang disebut tindakan Allah untuk menjadi manusia supaya dia mati. Tapi manusianya dia adalah manusia yang suci, maka dialah yang menjadi korban. Maka Matius pasal yang Jangan jualan obat, Bang. Depan saya, aduh, saya mau muntah dengan konsep yang Anda barusan bawa ini. Saya minta data akurat itu untuk memberikan bukti bahwa Yesus itu adalah manusia terkutuk. Anda membawa Kejadian 3 nomor 15, apa hubungannya? Oke. Tunggu, Anda sabar tidak dulu, terima. Bang, sabar dulu. Abang Sabar bisa, dulu. abang Gantian bisa kita, gantian. Abang bisa lompat-lompat. Anda Abang yang bisa lompat-lompat. Yang loncat ke sana kemari, ente kok masuk ke dalam Kejadian 3:15, habis itu menyebut lagi Mazmur 49. Siapa orang waras yang Anda ingin gilakan di sini? Nggak ada. Anda minta data, saya kita data. Oke, Anda diam dulu. Tak kasih data Anda. Ini biar Anda makan sendiri nih data Anda di Kejadian 3 nomor 15 itu apa yang tertulis di sana? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Berarti Yesus adalah keturunan perempuan yang dimaksud. Itu namanya gelo. Wish, Anda salah. Anda salah. Terima. Perempuan Makanya yang jangan dimaksud. bawa, Saya bawa teologi Makanya Anda. jangan Anda membodohi orang-orang yang waras di sini. Saya tanya sama saudara, siapa wanita yang dimaksud di sini? Perempuan yang dimaksud di sini siapa? Maria atau Hawa? Itu keturunanmu ya, keturunan perempuan loh ya. Maria atau Hawa? Maria atau Hawa? Maria atau Hawa? Hei. Oke. Maria atau Hawa? Coba perhatikan baik-baik. Saya baca baik-baik. Saya tanya Maria atau Hawa? Yang ibu Yesus Maria. Yang di sini penyembah Yudas, yang Kejadian 3:15 ini yang dimaksud ini Hawa atau Maria? Di dalam Kejadian pasal 3 itu Maria, tapi baca di situ keturunannya ya. Maria. Keturunan. Dasar. Itu Hawa. Itu keturunannya. Inilah akibat Anda menyembah Yudas. Otak Anda lompat sungsang. sana, lompat Saya sini. tanya lagi, saya ulang lagi. Dapat. Anda Saya ulang ketahuan lagi. lompat sana, lompat sini. Saya ulang lagi, siapa yang loncat ke Kejadian 3 nomor 15? Anda atau saya? Bentar. Buang Siapa itu. yang loncat ke sini? Sini. Fokus ke tema. Iya, fokus. Buang Yudas. Buang Ini. Yudas. Jangan Anda dulu, larang Yudas yang mati. Anda. Jangan dulu. Oke, saya Anda tidak akan menjadikan ini. Kejadian 3 nomor 15 ini sebagai pelampung. Anda ditertawakan sama orang yang waras. Bukan. Dengarkan Itu saya. keturunan perempuan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan Oke. ini, di antara keturunanmu dan keturunannya. Saya tanya, perempuan yang dimaksud di sini Hawa atau Maria? Hawa. Oke, Hawa. Lalu pertanyaannya, siapa keturunan Hawa yang dimaksud? Yesus. Yesus gimana? Oh, keturunan Yesus perempuan gimana? yang dimaksud di situ. Keturunan perempuan. Kenapa Anda melarikan ke Yesus sementara yang dimaksud di sini adalah
keturunan Tahu, Bang. daripada perempuan tersebut akan saling jajan dengan iblis. Makanya diutus para nabi kepada mereka karena mereka sering disesatkan. Keturunan Hawa misalnya Sodom Gomora itu keturunan Hawa dihancurkan oleh iblis. Keturunan daripada Daud, keturunan daripada Salomo itu yang dihancurkan oleh iblis. Jangan larinya ke Yesus. Anda bawa Aduh, teologi Anda. Anda bawa teologi Anda. Anda parah, ini kitabnya orang Yahudi kok larinya ke Yesus. Aku akan menjadikan permusuhan antara engkau Kalau dan Anda perempuan misalnya ini. dikeluarkan. Perempuan yang dimaksud di sini adalah Hawa. Kalau bilang Yudas disalib. Berarti keturunannya Anda di salah sini. Berarti Kalau keturunan Yudas yang di disalib, sini Anda bukan total Yesus. salah. Silakan rombak itu, jangan bicara di mana-mana Yudas disalib. Saya Anda akan salah tetap total. gaungkan bahwa Kristen adalah orang-orang yang mengajarkan dari barat menyembah Oke, Yudas. Saya akan Anda gaungkan salah, terus. ketahuan. Belum Ketahuan ada tadi. orang Kristen yang Anda bisa bilang Yudas membuktikan disalib. bahwa Yesus adalah makhluk terkutuk. Mana dalilnya Yesus makhluk terkutuk? Mana? Tunjukkan Kan- kepada saya. Mana? Abang, Mana? Mana? Abang sudah baca di Galatia pasal 3. Anda jangan lari. Itu tulisan Anda yang lari. itu yang menjelaskan Kenapa Anda bahwa yang putih? disalib. Tunggu. Bentar lagi, Bang Zuma. Itu yang menjelaskan bahwa yang di atas tiang salib itu manusia terkutuk. Sekarang Ya, yang saya betul. tanya, Dijadikan. mana dalilnya Yesus terkutuk? Mana dalilnya? Mana? Oke, coba saya Ah. minta Abang pelankan, kita Ah. diskusi baik. Iya, Oke. mana dalilnya? Yang Yesus mendengar ini terkutuk? banyak loh, Bang. Yang mendengar di Betul. sini banyak. Benar, Oke, benar. mari kita debat, gak usah main begitu. Silakan Anda buka Silakan lagi Anda Galatia tunjukkan. 13 itu. Silakan Anda Anda yang tunjukkan. mendalilkan itu. Galatia 3 3:13. nomor 13, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Sekarang Baca dari atas, baca dari atas. Sekarang Anda Baca dari atas, Bang. tunjukkan. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya bukti perlakuan, kelakuan, tindakan Oke. Yesus yang menyebabkan dia dikutuk oleh Anda Tuhan. kena baca utuh ayat itu, Bang. Apa Baca Galatia masalahnya? 3:13. Oke, Baca dulu saya- baik. oke, saya bacakan. Oke, saya Anda jangan bacakan. lompat-lompat. Oke. Saya bacakan. Ya, dengarkan. Pakai mulut kalau kuping Anda sudah nggak bisa. Oke. Kristus telah menebus kita dari kutuk Oke. hukum. Nah, sekarang Udah. tolong Nah, tunjukkan itu. tolong tunjukkan kepada saya bahwa Taurat itu adalah kutuk. Tertulis di mana? Mampus. Kenapa mampus? Anda tahu itu Taurat? Tunjukkan ke saya dalilnya Taurat itu adalah kutuk. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kutuk Satu. Taurat itu. Oke. Dua. Hukum Taurat itu Tiga. diberikan Empat. bukan sebagai jalan keselamatan, tetapi Enam. untuk menyatakan manusia berdosa. Ya, Delapan. dan dengan Sembilan. dengan Taurat itu 10. Udah itu selesai. Udah. Itu Jangan gaya jualan Anda obat. selama ini. Saya minta Itulah gaya dalil Anda di selama ini. mana Taurat itu adalah kutuk. Justru Taurat itu menjadi kutuk karena mata 1, 2, gigi 3, tangan ganti tangan bahwa 5, Taurat itu menuntut 6, orang yang bersalah 7, harus dihukum. 8, Maka tuntutan dari 9, Taurat itu maka dia akan menjadi terkutuk. Udah. Ini bukan gereja. Saya kasih kesempatan yang ketiga kalinya. Tolong tunjukkan Taurat itu adalah kutuk bagi manusia. 1, 2, Ulang Bang, ulang 3. Bang. Ya, tolong tunjukkan dalil di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk. 1. Oke. Bahwa hukum Taurat itu 2. ada mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang artinya orang yang Udah. Nggak ada dalil. Berarti Oke, ini karangan silakan. Paulus, karangan Jangan bilang, Paulus ini. Anda tidak terima Paulus, tapi Anda pakai. Ini tidak ada dalilnya. Anda, gimana ini Anda tidak ini? ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Bang, Saya yang dengar kita kasih banyak. Anda kesempatan Anda 3 untuk kali. menegakkan Yudas sebagai yang disalib, Anda pakai kitab Paulus. Saya bacakan ulangan 6. Saya bacakan ulangan 6 supaya Anda itu waras. Jangan gila permanen ya. Jangan menyembah Yudas selamanya. Dengarkan saya, Di dengarkan. bawah. Inilah perintah, yakni ketetapan-ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Elohimmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau, anak-anakmu, cucu-cucumu takut akan Tuhan Elohim dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang-orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya Lalu baik. poinnya untuk tema Anda apa?
supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Elohim kepada nenek moyangmu. Wahai orang Israel, dengarkan, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk, apabila engkau baring, apabila engkau berjalan, apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkan sebagai tanda di tanganmu, haruslah engkau menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskan pada tiang rumahmu, pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhanmu Elohim telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota besar yang baik yang tidak kau dirikan. Ini janji Tuhan terkait ketetapan hukum Taurat kepada Bani Israel, anak-anaknya, cucu-cucunya secara turun-temurun. Bukan kutukan. Tuhan malah mengatakan supaya kamu hidup, supaya lanjut usiamu, maka kamu harus melakukan hukum Taurat. Ulangan 4, sedikit lagi. Tunggu. Anda cuma oke terus dari tadi jualan obat tapi nyanda. Ulangan 4, dengarkan. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkan ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup. Oke, Jangan, Bang, saya jawab ya. Saya jawab. Host, saya kasih penyembah Yudas, diam dulu. Jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang kepada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Ini ucapan siapa? Ini ucapan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa, kalau Nabi Musa yang berbicara, berarti yang dibicarakan Nabi Musa adalah hukum Taurat. Nih, orang jelas Musa mengajarkan kepada Bani Israel hukum Taurat itu yang menyebabkan Bani Israel hidup, bukan justru terkutuk. Sekarang giliran Anda, tolong tunjukkan bukti bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk. Silakan, nangis. Oke, terima kasih. Anda akan buah, justru Anda yang kebalik. Baca, tolong Anda buka di situ Ulangan pasal 28 ayat yang ke-15. Oke, baik. Silakan Anda yang buka ya, saya buka juga di sini. Ya. Oke. Silakan. Oke. Justru ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang. Terkutuklah engkau, terkutuk. Sekarang pertanyaan saya. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan orang mereka ini dikutuk? Karena apa? Karena tidak melakukan hukum. Kalau hukumnya dihilangkan, mana tertulis di sini bahwa yang bahwa hukum Taurat itu adalah hukum Taurat itu adalah kutuk? Mana? Ini justru mengatakan, dengarkan saya. Tetapi dengarkan saya penyembah Yudas. Tetapi jikalau engkau tidak mendengarkan, tetapi jikalau engkau tidak mendengarkan, tetapi jikalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kenapa dia dikutuk? Karena dia meninggalkan hukum Taurat. Bukan hukum Taurat itu kutuk. Bukan hukum Tauratnya yang kutuk. Justru yang kutuk itu meninggalkan hukum Taurat. Betul. Dasarnya Mbak Mazmur Yudas. 19 ayat 7 hukum Taurat sempurna. Iya. Sudah. Ini. Justru kalau meninggalkan hukum Taurat, Anda tidak kasih. Dengarkan dulu supaya masuk di otak Anda kalau masih bisa berfungsi. Justru kalau orang Yahudi tidak melakukan Taurat, mereka terkutuk. Berarti Taurat ini menghindarkan manusia dari kutukan. Siapa yang melakukan hukum Taurat tidak terkutuk. Siapa yang meninggalkan hukum Taurat terkutuk. Sudah Bang. Sudah biasa jawab Bang. Siapa yang kena suap terkutuk. Boleh saya jawab? Oke, saya jawab sudah. Silakan. Anda sudah ngomong. Anda tadi bilang ketika Anda membaca tulisan kitab Musa, Anda bilang itu Taurat. Nah, ternyata sekarang ada di tulisan Musa itu soal kutuk. Anda terima atau tidak, mau buat dalil lari sana sini silakan. Tapi jelas. Jangan jawab saya. Kasih saya waktu.
Ada kutukan ditulis, Bang. Ini Anda mau terima kutukannya, atau tidak? ini kutukan karena meninggalkan Taurat atau karena melakukan Taurat? Anda ngerti enggak? Jadi ketika dia tidak melakukan Taurat, perhatikan. Oke. Jadi gini ya. Anda jangan potong-potong. Anda kok kayak kelihatan Pak marah, kelihatan sudah sempoyongan. Diam aja. Sempoyongan pula. Oke, diam santai sudah. Bung, Oke, santai ya. Bung, santai Bung. Sekarang Jadi pertanyaannya gini, adalah supaya sehat diskusi dengar. ini. Orang usah mau- dengar. Orang mendapatkan kutukan karena dia melakukan Taurat, memelihara Taurat, atau karena dia meninggalkan Taurat? Jawab. Ya, jawab itu. Jawab. apa saja. Begini, untuk host, Bang host, Oh, karena nanti jawabannya begini, langsung jawab aja. Oh, oke Bang Os, saya kira Anda orang netral tadi kan? Oke, Bang Os, Oke, lanjut, silakan lanjut. kita dijaga ya. Jadi gini, Biarin. yang ada di dalam hukum Taurat itu ada aturan yang disebut dengan aturan positif. Nah, udah. Kemudian konsekuensinya dari Taurat itu, konsekuensinya dari hukum itu ada. Itulah yang disebutkan tadi kutuk. Mana? Tapi itu Mana? baik. Mana? Jadi- Mana disebut kutuk? Oke. Orang Anda yang mau- meninggalkan Taurat terkutuk. Hmm. Orang yang memeluk Taurat, orang yang taat kepada Taurat justru tidak terkutuk. Yang dikutuk itu Bang. yang tidak melakukan. Anda masih salah pengertian, maka izinkan saya bicara. Dengarkan. Sekarang ini- Saya baca dalilnya, saya baca lagi. Tetapi jikalau engkau tidak mendengarkan Anda sudah suara lari loh. Elohim, tidak Oke, ya. melakukan dengan setia segala perintah sudah dan ketetapan salah. yang kusampaikan. Salah memahami. Sekarang begini, orang Yahudi yang tidak melakukan Taurat terkutuk atau tidak? Oh, oke, biar saya jawab. Tapi izinkan saya bicara, dah. Tolong ya host dikasih saya waktu Pertanyaannya ya. apa yang Anda mau jawab dulu? Saya host. Pertanyaannya apa yang Anda mau jawab? Oke, biar saya jawab. Apa itu Pertanyaannya hukum apa? Taurat? Kenapa ada kutuk di dalam? Bukan itu Jadi pertanyaannya. menurut Anda kutuk itu apa? Bukan itu Menurut Anda pertanyaannya. kutuk yang diulangan itu apa? Parah. Saya ulang pertanyaannya ya. Saya ulang Parah. nih. Saya ulang ya. Kenapa Tuhan mengutuk di situ di hukum Taurat? A. Melaksanakan hukum Taurat. B. Tidak melaksanakan hukum Taurat. Silakan. Dengar ya. Oke. Kalau kutukan itu datang Saya itu nggak dijawab. oh, Anda mau dijelaskan? Silakan lah. Jelasin dulu dijawab Mau apa menipu B? dia, mau menipu dia. Oh, silakan Anda. Mau menipu Silakan dia. Anda mau framing saya, tapi saya mau jelaskan Sebentar, karena tidak saya sebagai host, saya ulang lagi. Berdasarkan ulangan 28 nomor 15, Tuhan mengutuk bagi orang A yang melaksanakan hukum Taurat, B yang tidak melaksanakan hukum Taurat. Dijawab dulu baru dijelaskan. Silakan. Ayo. Data yang kau bawa sendiri loh. Ulangan 28 nomor 15. Tuhan mengutuk orang yang A melaksanakan hukum Taurat, B yang tidak melaksanakan hukum Taurat. kita Silakan sudah dijawab kasih dulu. waktu Bang Zuma panjang lebar, tapi saya tidak boleh menjelaskan panjang lebar. Anda Saya kira menjelaskan ini tapi tidak nggak fair. ditanya itu. Oke. Saya bukan tidak mau jawab, tapi saya akan dipotong-potong. Saya tidak akan jawab lagi. Silakan kita buka diskusi yang bermartabat. Nah, tapi soal Yudas atau Yesus yang disalib, silakan Bang Zuma buang itu. Nggak bisa. Anda nggak ada bukti, nggak bisa Anda mematahkan argumentasi saya. Saya Anda berdata, menyatakan Bro. itu. Saya Oke. saya berdata. Galatia 3 nomor 3 itu adalah tipuan kebohongan Paulus di dalam menipu orang-orang Roma dengan mengatakan matinya Kristus adalah menebus kutuk Taurat. Mana Taurat itu dikutuk? Adalah kutukan. Tak ada. Justru orang yang meninggalkan Taurat itulah yang kena kutuk. Itu dalil. Setuju. Orang yang meninggalkan Taurat adalah orang yang dikutuk. Paulus datang kemudian menjual Yesus dengan matinya Kristus. Dia telah menghapuskan kemudian telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Taurat itu kutukan? Justru hukum Taurat itu menyelamatkan manusia. Siapa yang menjalankan hukum Taurat, kata Yesus di dalam Matius 5 nomor 19, siapa yang menjalankan hukum Taurat akan memperoleh tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Baca Matius 5 nomor 19, lo ente ini murid Paulus, penyembah Yudas, kok aneh gitu loh. Bang Hos, saya bicara. Ngomong apa sampeyan, Bung? Sedikit. Dalam pikiran Paulus, ya adanya peraturan menyebabkan adanya pelanggaran.
supaya tidak ada pelanggaran, maka hukumnya harus Aturannya dibuang. dihapuskan. Begitu sebenarnya itu, bukan aturannya yang kutuk. Anda ini gimana? Artinya supaya di negara ini tidak ada orang di penjara, maka semua undang-undang dihapuskan. Itu menurut Paulus. Betul. Ajaran apa itu? Sedangkan Tuhannya mengatakan, barang siapa yang tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Kabur dia. Ya harus. Tidak bisa. Mau kayak mana? Dia mau melawan kita, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak Oke. bisa. Baik. Jadi tidak salah ketika Bang Suma dan kawan-kawan mengatakan kalian itu adalah penyembah Yudas. Dah selesai. Bantah saya. Yang mana yang lebih tinggi ilmunya lagi? Naikkan ke sini. Maka ada pemain satu lagi. Silakan Saint Ignatius. Silakan. Yang mana yang kamu ambil sebagai rujukan? Apakah Yesus yang terkutuk atau Yudas yang terkutuk? Apakah yang terkutuk itu melanggar hukum Taurat atau yang terkutuk itu yang patuh taat kepada hukum Taurat? Jelas kok topiknya ini. Kabur dua-duanya. Astagfirullahaladzim. Jelas di sana bahwa data yang dia bawa membuat dirinya bunuh diri. Kenapa? Jelas di sana bahwa yang dikutuk Tuhan adalah orang yang melanggar hukum Taurat. Bukan hukum Tauratnya yang kutuk. Terkutuk. Bukan. Inilah. Jadi, Itu ada tamu tuh, Bang Bang. Andi, dalam Oke. pikiran Paulus itu hukum Taurat itu hanya menghalang-halangi orang untuk berbuat dosa. Nah seperti itu, makanya Oke. dihapus itu Kita hukum sambut. itu Ntar dulu, dengan Bro. matinya Yesus. Dan Kita satu sambut data lagi pemain baru. Sedikit sekali data gini. Dan satu kata Yesus ya. Adapun kata Yesus di Matius 25. Hai kamu orang-orang terkutuk, nyahlah ke dalam api yang kekal yang tersedia untuk iblis. Jadi kalau Yesus dikatakan terkutuk berarti dia di dalam neraka. Itu ya Matius 25 41. Oke, kita Lanjut, silakan. sambut dulu. Ada yang punya Torah. Berarti dia di dalam neraka. Selamat malam, Bang Billy. Ya, Lalatov. Jadi tadi saya dengar ini gila. Iya, ini. ya. Apakah? Paulus ini. Nah, ini Bang Billy, jangan ke Paulus dulu. Apakah Enggak, hukum karena dia Taurat bilang itu terkutuk? Itu tidak sempurna. Iya, ya, silakan. Sementara seorang raja dan seorang nabi mengatakan, Torah Hashem temima mesivaneves edut Hashem nemana mahimat peti. Seorang nabi dan seorang raja berkata, Torah itu sempurna menyegarkan jiwa, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Datang Paulus, nah mengatakan apa? Torah itu tidak mau kesempurnaan. Ini sadis dan gila. Ajaran Tuhan. Makanya dia disumpahin oleh Rabi siapa? Gamaliel. Gamaliel. Berkata minim. Bunyinya, kiranya mereka segera dihancurkan, kiranya nama mereka dihapus ke dalam kitab kehidupan. 3 kali sehari kami berdoa itu. Tapi mereka ini, Bang Billy, menyalahartikan bahwa hukum Taurat itu mengandung kutuk. Bagaimana pendapat Bang Billy? Allahu Akbar. Yang lebih masuk logika tadi yang diterangkan oleh Aki Zuma dengan Mas Sugi. Kenapa? Bukan Tauratnya itu yang terkutuk, tapi orang yang tidak melakukan Taurat itu yang terkutuk. Itu yang Mantap. benar. Tepuk tangan. Nah, ini gimana sih? Memang ya pikiran Paulus ini gila banget. Oke. Betul-betul gila cara pikir Paulus itu. Masuk dia mikir adanya pelanggaran karena ada aturan. Supaya tidak terjadi pelanggaran, aturannya dihapus. Bagaimana supaya bisa aturannya itu dihapus? Yang membuat aturan harus mati di tiang salib. Ini cara pikir Paulus. Bukan Bang Billy, begitu? Bang Billy, ciri-ciri orang yang melanggar Taurat itu seperti terangkan Bang Juma, A. Makan suap, B. Suka nipu, C. Suka berbohong. Ciri-ciri orang yang melanggar Taurat seperti ini arahnya kemana ya? Orang siapa ini Bang Billy jadi tokoh? Ya kalau kita lihat tokohnya ya Paulus sudah pasti. Nah, sistem keimanan apa yang begitu, yang melanggar Torah, ya makanan nggak boleh makan babi, dimakan babi, ya dan segalanya itu.
itu merujuk kepada sistem keyakinan yang dipeluk oleh orang teman-teman Kristen. Kenapa? Kalian mau mengambil kitab kami, kalian percaya kepada kitab perjanjian lama, kalian percaya kepada Taurat, tapi kalian tidak mau isinya. Kalian cinta Israel, tapi kalian tidak cinta Tauratnya Israel. Gitu. Dua, Bang Billy. Kenapa? Apa konsekuensi? Apakah benar orang yang disalib itu terkutuk? Iya. Hukum di saat itu? Ya kan, kalau dalam Torah itu tidak ada hukum salib, yang ada rajam, digantung, itu. Jadi yang terkutuklah orang yang tergantung di atas pohon. Makanya itu sesuai dengan kisah para rasul berapa? 39 ayat 10 itu. Terus ajaran salib ini dari mana? Roma lah. Sistem makanya Yesus itu lebih tepat di dalam Talmud. Kenapa? Hidup sebagai orang Yahudi, punya guru namanya Rabbi Yehosua bin Berakya, mempraktekkan ilmu sihir, diadili oleh Sanhedrin, dinyatakan bersalah, dihukum rajam, mayatnya digantung di atas pohon, persis seperti kisah para rasul 39 ayat 10. Oke, jadi kesimpulannya hukum Taurat tidak mengandung kutuk, tapi orang yang melanggar hukum Taurat dikutuk, betul ya? Iyalah, Oke. kalau orang tidak melakukan isi Torah ini kan begitu. Nah, bagaimana Galatia 3:13? Paulus berkata hukum Taurat itu mengandung kutuk. itu ya, omongan Paulus itu terlalu filosofisnya itu tidak bisa dipahami. Makanya Petrus mengatakan Paulus itu, tulisan-tulisan Paulus itu sulit untuk dipahami bagi orang-orang biasa. Sulit Paulus itu untuk dipahami karena dia mencela-mencela, kadang-kadang dia membela Torah, kadang-kadang dia nggak membela Torah gitu. Untuk memahami Paulus itu memang nggak usah dipahami karena dia Halo Bang Billy. mengajarkan Halo. ajaran yang benar. Malam. Iya, malam. Bang Billy kan sering bergaul nih sama orang Islam itu. Kenapa Bang Billy gak masuk Islam aja gitu? Lo kenapa dari ke topik Orang sono? Yahudi itu dianggap Oke, kafir oke. loh sama orang Islam. Pertanyaan itu akan dijawab oleh ulama Yahudi, seorang rabi dari Yaman yang bernama Immanuel Ibnu Al-Fayumi. Nah, dia berkata begini dalam kitabnya yang berjudul Garden of Wisdom, Taman Hikmat. Dia berkata bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi yang dikirim oleh Tuhannya Israel bagi bangsa Arab pada waktu itu di zaman Jahiliyah. Ketika waktu itu ada praktek penyembahan berhala, banyak berhala di situ. Kedatangan Nabi Muhammad itu menghancurkan berhala berhala itu dan menegakkan ajaran para nabi-nabi Israel sebelumnya. Yang makanya dikatakan Tuhan itu memberikan nabi-nabi kepada bangsa-bangsa lain lewat bahasanya mereka. Ya, kepada orang Yahudi nabi-nabi Israel lewat bahasanya Ibrani, kepada orang-orang Arab pada zaman Jahiliyah itu Nabi Muhammad dikirim lewat bahasanya bahasa Arab, ya. Jadi kepada bangsa apa namanya? Oh, jadi ditegakkan dulu baru itu nanti pertanyaannya, ntar. ujung-ujungnya belum, masuk belum, Islam. saya Dulu. belum selesai, Belum selesai. Kepada Tunggu. bangsa lain juga diberikan nabi. Siapa nabinya? Namanya ialah Bileam. Itu bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Tapi Tuhan pakai dia untuk mengatakan apa yang Tuhan ingin katakan. Harusnya dia mengutuki, jadi memberkati. Nah, Nabi Muhammad dalam hal ini menurut ulama besar Yahudi ya, yang dari Yaman ini, dia berkata bahwa Nabi Muhammad itu dikirim oleh Hashem untuk menegakkan ajaran para nabi sebelumnya dan menghancurkan pagan-pagan yang ada di situ. Nah, begitu. Jadi apakah Billy. Tuhan itu ya? Bang Billy, kalau bisa nih, dipaksa nih Bang Billy nih. Saya juga balik pertanyaan sisain. Anda dipaksa nih, hanya dua pilihan, Kristen atau Islam. Kalau dipaksa, nggak ada pilihan lain daripada mati gitu. Anda milih yang mana? Ada seorang rabi yang pernah begitu, namanya Sabat To the point aja Bang, to the point. Ya, dia masuk Islam ketimbang masuk Kristen. Mantap. Tapi kalau saya, Masya Allah. ya bisa dicari di situ Sabatevsky, dia lebih memilih masuk Islam daripada Kristen gitu. Yahudi Alasannya sama bagi- Kristen kan dianggap kafir tuh sama orang Ntar Islam. dulu alasannya Bang Billy. Nggak apa-apa. Yahudi dianggap, Jadi lebih baik Bang Billy dianggap- masuk Islam aja gitu sekarang. Yahudi dianggap kafir bukan oleh orang Islam aja,
Lihat di dalam kitab Yesaya, coy. Sapi aja tahu majikannya, keledai tahu kandangnya, tapi umatku tidak tahu. Mereka umat yang bebal, orang yang bodoh, dikatakan. Jangan kata dia Al-Quran, di dalam kitab Yesaya, kitab Yeremia, orang Yahudi itu habis, dikutukin, dihardik, dimarah-marahin, dibilang tolol. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Torah. Mereka melupakan Torah, mereka menggantikan yang bukan Tuhan menjadi Tuhan. Kita lihat kenapa Raja Ahas menaruh berhala di bait suci, kan orang gila itu. Kita lihat Raja Jekonia menato nama Yahweh di kemaluannya. Apakah gila itu? Semua itu dipakai untuk menyakiti hati Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kalian menyakiti hatiku, gitu. Sengaja menyakiti hatiku, gitu. Makanya dibuanglah orang Yahudi dari tanahnya 2 kali. Bait suci hancur, bait suci pertama hancur karena apa? Penyembahan berhala. Itu begitu. Makanya kehadiran Islam. Menurut Bang Billy, sebentar dulu bro, woi. Tadi ada paksaan tuh. Kenapa memilih Islam? Kenapa nggak ke Kristen? Kan enak di sana Bang Billy. Kenapa? Apa enaknya di Kristen? Ah, kan enak cuma sekali seminggu doang. Di Kristen nggak ada enaknya. Enaknya apa di Kristen? Dosanya diampuni, dosanya udah ditebus di tiang salib. Ya itu kan yang nembus siapa? Manusia. Masa Tuhan manusia bisa menembus dosa? Nggak bisa lah. Yang menembus dosa itu di dalam aturan-aturan kitab imamat, ya, untuk bisa jaga atau dosa tidak disengaja itu lewat korban hewan, gitu. Lewat korban hewan, bukan korban manusia. Nah, ini baru nih Bang Billy, the best ini. Kalau buat dosa yang disengaja itu tidak bisa pakai korban bakaran, korban sembelihan, nggak bisa. Korban yang sengaja, misalnya seperti peristiwa Daud dan Betseba, itu dosa yang disengaja. Apa yang dikatakan Daud ketika Nathan menegur dia? Nathan datang, wahai raja, rakyatmu ada yang mencuri kambing sesamanya terus dimakan. Wah, jadi Bang Billy gak mau masuk Islam gitu? Islam itu penyempurna loh. Kenapa saya harus masuk Islam? Wong Tuhan yang disembah oleh Abraham, Yakub, yang disembah oleh Nabi Muhammad, yang disembah oleh Ismail itu sama. Cuman kita berbeda syariat. Kenapa? Atau berbeda Islam kan penyempurna tuh. Kenapa? Islam kan penyempurna, Tuhannya sama. Berarti Islam lebih sempurna gitu. Kenapa Bang Billy gak masuk Islam? Gua tanya. Iya, Islam itu menyempurnakan daripada. Jadi saya balik dulu. Sain, kenapa kau nggak masuk Yahudi aja? Kitab Yahudi kau pakai. Kenapa kau nggak Yahudi aja? Saya balik. Kena. Kitab Yahudi kau pakai. Kenapa kau nggak masuk Yahudi sekalian? Kena. Dia diludahi. Konsepnya agak gitu. Dia diludahi. Ntar dulu Bunda Rama. Ntar dulu. Kenapa kau nggak masuk Yahudi aja? Kau pakai kitab orang. Kenapa? Aku kan bukan orang Israel gitu. Ngapain masuk Yahudi? Oh, berarti hukum Taurat untuk siapa? Itu tuh jawab dulu Bang. Pertanyaan gua Bang Billy. Kendala lagi dia. Kendala lagi dia. Bisa, siapa bilang orang luar nggak bisa beragama Yahudi? Kita lihat itu Rabbi Akiva, Atalia Shemaya, Nabi Obadya itu bukan orang Yahudi, tapi mereka bisa beragama Yahudi kok, gitu. Nah kalian ini memakai kitab Yahudi, Tuhan kalian aja beragama Yahudi, pergi ke sinagog, sunat pada hari ke-8, membaca kitab Torah. Kok umatnya jadi Kristen? Ini bagaimana? Oh jadi Ya Tuhannya udah, Kristen Bang Billy mualaf aja gitu. Jadi Tuhannya Kristen bertuhannya. Ada loh Tuhannya lah, kan dia berdoa Eli lama azab tani. Oh, jadi Tuhannya Oten bertuhan. Iyalah, dia punya Tuhan, Tuhan Baru Bapa. saya tidak tahu itu. Kok begitu Sen? Tuhanmu bertuhan? Tuhan Bapa itu. Oh, Tuhan anak punya Tuhan Bapa. Sen, kok bisa Tuhanmu bertuhan? Bingung. Kena. Pusing. Pertanyaan jangan gitu, Sen, kenapa kamu menyembah Yesus sebagai Tuhan gitu? Sen, kenapa kamu menyembah Yesus sebagai Tuhan ketimbang Hashem? Ya. Pusing. Padahal dia pakai perjanjian lama loh. Silakan jawab. Lu ditanya Babili itu, Bu Sen. Kenapa nggak menuhankan Hashem? Kenapa menuhankan Yesus? Sedangkan Yesus menuhankan Hashem. Kenapa tuh? Bingung. Jangan nangis, Sen. Sen,
Pingsan ini anak. Sen? Saya ini kayaknya Kristen Ortodoks. Jawab dulu dari pertanyaan agama. gua tadi Bang Billy. Loh, Ntar gua jawab dah. Bang Billy dulu Ya. jawab. Kenapa? Kenapa gak masuk Islam malam ini kalau misalnya Tuhannya sama terus Islam itu penyempurna? Ya, Kan saya Tuhannya sama tuh, muslimin. tapi bedanya Islam itu penyempurna. Saya muslimun, saya seorang muslimun. Semua nabi-nabi itu muslimun. Apa artinya apa? Submitted to God, berserah diri kepada Tuhan. Semua nabi-nabi muslimun. Saya seorang muslim, ya. Oke, ayo dijawab. Ayo. Mau ngomong apa Nah, lagi? sekarang Keren. kamu. Orang Muslim emang mengaku dua kalimat syahadat gitu. Lah, kamu tahu nggak artinya muslimun? Berserah diri, bro. Ya udah dijawab Bang Billy tadi, dia cuma berbeda syariat aja. Itu udah dijawab. Kamu kok maksa banget sih orang memeluk Islam? Islam itu tidak maksa orang. Yang kau ditanya Bang Billy ini, kenapa kau menuhankan orang yang bertuhan? Nah, ayo jawab. Iya, Sain, kenapa kamu menyembah Yesus sebagai Tuhanmu ketimbang Hashem, IHWH? Ayo. Ya udah, sekarang kau jadi Yudaisme aja deh. Ayo, daripada kau menyembah berhala, menyembah Yudas yang terkutuk di salib, mending kau ikuti ajarannya Yesua Mesia, menyembah kepada Hashem. Daripada kau menyembah Yudas yang terkutuk di salib, gimana bro? Pusing, bingung. Nangis. Sain, kok buka tutup sih itu mic-nya? Dia mau ngomong serba salah, ngomong apa gitu. Kenapa kamu menyembah Yesus ketimbang menyembah kepada Hashem? Ya soalnya kalau gini. Kalau gua bilang Hashem mengutus anaknya, takutnya dianggap penistaan gitu. Soalnya ya gitulah, jaga-jaga. Oke, Hashem mengutus anaknya, berarti anaknya utusan, betul? Jaga-jaga. Nah, kenapa menyembah keputusan? Kenapa bukan yang mengutus? Kena. Dikenain mau Endin. Kena melulu tuh. Makanya jadi orang Kristen kayak lu bro, serba salah, maju kena undur kena, serius. Kalau kau pakai akalmu, Nanti Akisugi saya kasih itu ya buku dari ulama Yahudi namanya Nathanael Ibnu Al-Fayumi. gua ganti pemain dulu ya. Bagus banget itu. Saya lu turun dulu, gua ganti ibu-ibu biar rame. Pandangannya Ya. soal Islam dan Nabi Muhammad, keren. Ribut pasti lah. Mudah-mudahan Mbak Billy bisa atasin ibu-ibu ini lagi dapat ini. Nah ini, ibu Rasmi ini. Ini pembela Paulus ini. Ah, coba. Ya, lo shalom Rasmi, lo shalom. Ini agama apa yang bilang shalom? Saya agama Tuhanmu. Emang ini agama Tuhanku apa? Yahudi lah. Yahudi? Ya Oh, Tuhanmu kan salah agamanya kamu. Yahudi. Tidak. Ya, oke, Tuhanmu waktu hidup di dunia ini ke sinagog apa ke gereja? Nggak ada dibilang ke bait Allah, nggak ada sinagog atau gereja, Nggak ke bait ada rumah Allah. ibadah orang. Ada ayatnya ke rumah ibadah orang Ke Yahudi. bait Allah karena Salomo membangun bait Allah. Bukan sinagog ataupun gereja, bait Allah dibangun Salomo, ke situlah Yesus. Lele, coba baca ya, baca seperti kebiasaannya Yesus setiap hari Sabat dia pergi ke rumah ibadah orang Yahudi. Itu ada ayatnya. Di mana itu ayatnya ya? Kisah Budi? para Rasul
18 4 sampai 11. Oke, coba dibacakan. 18. Setiap hari Sabat Paulus pergi ke rumah pertemuan orang Yahudi dan berbicara dengan semua yang ada di situ. Dan seterusnya bahwa Rumah ibadah orang Yahudi mana gereja gitu. Dor. Ibu Rami, kenapa? Mati kutu semua hotelnya malam ini, nggak bisa apa-apa. Pingsan. Oke, baca ya di Markus 7 ayat 5. Markus 7 ayat 5. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik." Ini ahli Taurat seperti kalian ini munafik ya, dikatakan Yesus ya. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kau yang menerima perintah. Kau yang kena itu, yang kau beribadah, ya? kau beribadah sesuai perintah manusia. Ini Yesus yang mengatakan kamu ahli-ahli Taurat menjalankan perintah manusia kamu. Ya? Itu Paulus kan Farisi, ahli Taurat Paulus. Itu kepada Paulus. Paulus dijumpai Yesus, di dalam diri Paulus ada Kristus, ya? Enggak, saya tanya Paulus itu Farisi bukan? Saulus yang orang Farisi, Paulus orang Israel. Astaga. Kok astaga? Saulus yang orang Farisi, Saulus yang jahat, orang Farisi. Dijumpai Yesus berubah nama menjadi Paulus Saulus dan sama sudah Paulus menjadi beda orang ya? Israel. Tanya Mbak Billy, Saulus sama Paulus beda. Makanya kau kalau nggak tahu nggak usah sok pandean. Ya, kutuk tadi yang kamu bicarakan, kutuk hukum Taurat. Ya, karena di hukum Taurat ini apa? Musa, Kejadian, Ulangan. Itu hukum kitab Taurat. Di Kejadian ini apa yang terjadi? Ya, Kain membunuh Habel. Udah, kutuk nggak? Ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Kutuk nggak? Ya. Hah? Tapi ngomong-ngomong soal perintah Tuhan. Esau dendam kepada Yakub. Kutuk nggak? Betul. Hah? Nah, iya betul itu semua dikatakan betul. Air Betul. bah kutuk nggak? Air bah kutuk nggak? Nuh, air bah kutuk nggak? Iya, udah betul dah. Sekarang saya tanya nih, kan ngomong soal hukum Musa kan. Nah, ibu seorang Kristen ya. Dasarnya ibu tuh kitab Torah juga 10 perintah Tuhan. Sekarang saya mau ibu sebagai orang yang percaya kepada 10 perintah Tuhan. Coba sebutkan perintah pertama sampai 10, Bu. Silakan. Kalau ibu seorang Kristen. Pertama. Nah. Jangan ada Allah lain padamu. Nah, terus? Yang kedua, jangan menyembah berhala. Salah. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, salah. Ketiga, salah. Salah. Ketiga itu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Iya. Keempat, kuduskanlah hari Tuhan. Ya, itu ada perbedaan sedikit sama Katolik ya. Perbedaan urutan. Zakor atau masabat lekatso. Yang kelima, hormatilah ibu bapamu. Kebalik, jangan dibalik. Kenapa dibalik? Dibalik itu, ibu belakangan, ayah dulu. Hah? Hormatilah ayah dan ibumu, jangan ibu dan ayahmu kebalik. Ya sama aja. Gak boleh dong dirubah-rubah hukum Taurat.
Oke, terus yang Yang keenam. keenam, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbuat cabul, jangan berbohong, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Kenain ke Yang sahabat. kesembilan, Kenain ke sahabat. jangan mengingini hewan sesamamu dan jangan mengingini istri sesamamu. Yang ke-10, Iya, jadi hukum yang keempat itu tadi zakor sahabat, ingatlah dan kuduskan hari sahabat itu berlaku bagi siapa Bu itu? Bagi orang Yahudi atau bagi bukan sebagian orang Kristen? bukan kuduskan hari Sabat, kuduskanlah hari Tuhan. Nggak ada Bu, teksnya nggak begitu. Kuduskanlah hari Tuhan. No. Kuduskanlah Teks hari Tuhan itu, ya itu makanya dikatakan kuduskanlah hari Tuhan, karena selama 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan di hari ke-6 Allah menciptakan manusia, dan di hari ke-7 Allah beristirahat. Makanya disuruh umat manusia memuji Tuhan, memuji Allah di hari yang ke-7. Di situ Hari apa itu, Bu? maksudnya Namanya hari apa, Bu? kuduskanlah hari Minggu lah, hari ke-7. Selama 6 hari, Silakan Ustaz Suki. Ustaz Suki aja dah. Kau nggak tahu tapi perasaan pintar. Selama 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi dan manusia selama 6 hari. Kau hitung 6 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, Dan hari pertama- ke-7 hari Allah pertama di kalender istirahat. hari Hari apa? ke-7 apa? Hari ke-7 Minggu. Hari pertama di Kuduskanlah kalender. hari Tuhan di hari ke-7 Allah beristirahat di hari ke-7. Sabar Itu dong. yang Hari pertama, artinya kuduskanlah hari Tuhan. hari pertama di kalender tuh hari apa Bu di kalender? Bu, kalender hari pertama hari apa Bu di kalender? Gregorian dia pakai ini. Enggak apa-apa, di kalender yang Indonesia aja. Di Indonesia, kalender tuh hari pertama tuh hari apa Bu? Kau pernah nggak SD? Sering, Pernah nggak sering, kau SD? sering. Coba sebutkan nama-nama hari. Minggu. Oh, kau SD idiot kau. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Enggak Bu, Ahad itu hari Minggu Bu, hari Ahad, hari pertama. Itu di sekolahmu itu, di sekolah orang dongok-dongoknya itu Minggu hari pertama. Bu, sahabat itu hari apa Bu, sahabat? Bu, sahabat itu hari apa? Bu, sahabat itu hari apa Bu? Aku nggak tahu hari Sabat, jadi nggak usah kau tanya aku ya, yang kau itu hari Sabtu, ya. Oh, Itu Sabat. berlaku untuk orang Yahudi. Dan satu lagi aku bilang sama kamu, orang Yahudi yang punya orang Yahudi, yang orang Yahudi itu orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli Taurat itu juga orang Saduki, ya. Tetapi yang anak dari istri Abraham yaitu Ishak dan Yakub itu Israel, bukan Yahudi. Jadi Yahudi itu kamu, ya, kau pahami itu? Yahudi itu Yehuda Bu. Bukan, Yahudi beda sama Yehuda. Yahudi itu kamu, ya. Asal usul kata Yahudi itu dari Yehuda Bu. Bang Billy malam ini dapat musuh bebuyutan. Jadi tadi hari ke-7 hari Minggu lah. Hari ke-7 hari Minggu. Salah dong Bu, di kalender Indonesia hari pertama itu hari Minggu Bu. Itu bukan hari pertama, hari Minggu, cuman penuh apanya aja di sini, peletakannya. Pilih. Yang hari pertama itu hari Senin. Iya, peletakan kalender hari pertama hari Minggu betul. Karena biar berurut dia hari libur semua ke bawah. Biar Iya, tahu kau. di kalender itu peletakan hari pertama hari Minggu betul. Di sekolahmu itu hari Minggu hari pertama. Namanya sekolahmu sekolah dongok-dongok.
Nggak ada sekolah dongo-dongo, nggak ada sekolah dongo-dongo. Dongo lah kau bilang hari Minggu hari pertama. Iya memang, makanya hari Minggu disebut hari Ahad. Itu berlaku untuk kau aja itu karena kau dongo. Di semua sekolah di dunia Coba aja itu tanya hari semua yang pertama di sini, adalah hari tanya di Senin. bawah. Bil mampus Bang Bil. Coba kita lihat di bawah, teman-teman. Hari pertama tuh hari apa? Hari Minggu atau hari Senin menurut kalender Indonesia? Teman-teman ketik di bawah. Hari Sabat, hari Minggu. Hari Sabat itu hari Sabtu. Ya, terus kenapa Ibu hari Minggu? Karena Allah kami mengajarkan Tuh. selama penciptaan Dia menciptakan langit dan bumi selama 6 Bu hari Rasmi. dan Dia istirahat di hari ke-7 dan hari ke-7 itu adalah hari istirahat Allah di situ. Manusia memuji Allah, hari ke-7 Siapa yang- adalah hari Minggu. Terus siapa yang menciptakan itu, Bu? Yesus. Allah sang pencipta. Bukan Tuhanmu. Allahku bersama Tuhanku sama-sama di sorga. Bukan Tuhanmu. Bingung dia. Nah, dengar nggak? Allahku sama Tuhanku bersama-sama di sorga. Siapa Sudah itu cukup Tuhanmu? ya, sekali, 2 kali sudah cukup. Kalau 3 kali berarti orang idiot. Siapa Tuhanmu, Bu? Siapa, Bu? Anak Maria. Bingung. Bu, siapa Tuhanmu? Tuhanku Tuhan Allah. Bukan Yesus. Tuhan Allah lahir menjadi manusia namanya Yesus. Udah? Buset. Paham? Tuhan kok Sekali lagi aku bilang Tuhan Allah lahir menjadi manusia namanya Yesus. Sampai 3 kali berarti kau idiot. Brahma juga lahir ke bumi menjadi Krishna, Bu. Siapa yang melahirkan Tuhan, Bu? Tidak Hebat, ada yang melahirkan Tuhan dibilang, tetapi Maria melahirkan anak Allah namanya Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Allah yang menjadi manusia yaitu Yesus Tuhan Sang Juru Selamat. Jadi Bunda berarti Maria melahirkan Tuhan. dong. Iya, emang kenapa? Wih, hebat Kalau ya. Maria melahirkan Tuhan Yesus kenapa? Hah? Maria kan perempuan suci, Maria pilihan Allah, perempuan pilihan Allah. Apa salahnya? Jadi hebat Maria melahirkan Tuhanmu ya. Hebatlah, karena pun biar kita dikatakan berbahagialah yang menyusui engkau, karena berbahagialah engkau yang menyusui Yesus anak Allah. Ngerti nggak kau? Ada ayatnya, ada ayatnya. Iya. Harusnya Maria yang kau tuhankan karena dia melahirkan Tuhannya. Harusnya Maria hebat. Kau menuruti Maria atau Allah? Allah yang memfirmankan seperti itu. Kau mau melawan berarti kau iblis. Lebih Buset. hebat Maria. Allah yang berfirman seperti itu tertulis di Matius 1 ayat 21. Hah? Jadi Bunda Maria menyusui Tuhan. Iya? Buset. Kenapa rupanya? Karena Allah sang Bapa yang memberitakan seperti itu. Kau mau melawan Allah, berarti kau iblis. Iblis yang melawan Allah. Udah? Bukannya iblis merasuki Saulus. Itu Saulus yang dirasuki iblis, Saulus ya. Pengikut Kristus namanya Paulus. Hebat iblis karena dia mencoba Tuhanmu, menggendong Tuhanmu, membawa Tuhanmu kemana-mana. Dan Hebat ternyata iblis. apa jawab Yesus? Enyalah kau iblis. Oke? Ya, yang penting udah digendong Tuhanmu kemana-mana tuh. Lebih hebat iblis. Enggak ada digendong Yesus. Di mana Iya, ayatnya digendong Yesus? dibawa ke bumbungan Dibawa, beksitu. bukan Dibawa. digendong, Diseret. dibawa ke Diseret. gunung. Ya, Bukan diseret. pandai-pandaian kau Ya, diseret digendong. tak ada, digendong tak ada, dibawa ke gunung. Dibawa dengan apa? Dipikul. Diapa? Dipikul. Pertanyaannya Dan bukan gitu. Pertanyaannya Dan kenyataannya bagaimana diusir, kan? cara? Dan Dengerin, kenyataannya Bu. enyahlah kau iblis katanya. Bagaimana caranya iblis membawa Tuhanmu? A. Digendong, B. Diseret, B. Dipikul, B. Dijinjing. Dibonceng. Bagaimana caranya iblis membawa Tuhanmu? Silakan. Mantap pertanyaannya. Iya. Jawab. Emang ada Bagaimana? narasi Tuhan setan membawa Yesus? Ada. Yesus membawanya ke gunung yang tinggi. Setan.
Iblis Di yang pundak membawa. Yesus, di pundak iblis Yesus sudah. Oh, di pundak. Iya, di pundak iblis Yesus Di sudah. pundak. Ini digendong itu, disopo. Di pundak bukan digendong, Iya, di pundak. Bang Juma apa orang bahasa Bugisnya disopo, disopo. Di